Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Anda menyaksikan Zooming with Primus. Berita Satu Media Holding kembali menyelenggarakan diskusi pada episode kali ini, yaitu Berita Satu mengangkat tema kiprah DPR di tengah pandemi. Kita langsung saja bergabung ke News Director Berita Satu Media Holding, Primus Dorimulu. Silakan Pak Primus. Terima kasih Rolando. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam live Zooming with Primus. Hari ini istimewa, kita membahas tentang bagaimana dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap perekonomian. Bagaimana stimulus untuk menggairahkan kembali perekonomian. Sudah hadir bersama kita di studio online ya. Pertama, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Bapak MH Said Abdullah. Selamat siang Pak Said. Selamat siang ya. Pak Prima, monggo. Primus Pak. Pak Primus, maaf. Iya, kecil banget Pak Primus tulisannya. Iya. Kalau Prima itu femininum, wanita. Kalau laki-laki Primus Pak. Rektor Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ari Kunchoro. Selamat siang Pak Primus. Prof, ya. Kemudian pengamat ekonomi kebijakan publik, Ketua Senat Universitas Trilogi, Dr. Beni Pasaribu. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang Pak Primus, selamat siang Pak Rektor, Pak Said. Selamat siang Pak Beni. Siang semuanya. Ya. Nah, pemirsa, kita tahu bahwa kita sebetulnya sudah hampir 3 bulan genap dalam situasi harus hidup dengan COVID dan kita menerapkan social distancing, physical distancing. Ada wilayah yang menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ada yang tidak, tetapi semua provinsi Indonesia, 34 provinsi karena semua sudah terjangkiti COVID-19, menerapkan protokol kesehatan. Dan dampaknya adalah orang bekerja di rumah, orang belajar di rumah, tidak ada pergerakan, ekonomi kita mengalami kontraksi yang sangat signifikan, dan itu di luar dugaan siapapun, termasuk pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR RI. Sehingga kita lihat Bank Indonesia, pemerintah, Kementerian Keuangan mereka yang ada dalam KSSK, sudah beberapa kali membuat revisi prediksi mereka. Terakhir kita lihat bahwa dari Kementerian Keuangan menaikkan stimulus yang sebelumnya 316 triliun dinaikkan menjadi 641 triliun. Kemudian dari Bank Indonesia juga menaikkan likuiditas yang dipompakan kepada perbankan dan sektor keuangan dari 583 triliun ke 1.147 triliun. Tapi ini semua tidak nendang, kata orang. Karena yang disentuh baru sedikit UMKM, bansos tentu saja, tetapi korporasi belum disentuh. Korporasi dari kalangan pengusaha semua menyatakan kalau hanya insentif pajak berupa pemotongan, itu sama sekali tidak berdampak. Karena apa? Itu mengandaikan ada laba, baru dipotong PPh. Sekarang kan semua perusahaan merugi, jadi praktis tidak ada yang dipotong. Sehingga mereka mengharapkan bagaimana ada stimulus kepada korporasi. Nah, mereka mengatakan di dunia manapun korporasi tidak boleh tidak diperhatikan. Hilang suaranya Pak Primus. Nah, ini menjadi tema diskusi kita. Barangkali saya mulai dari Profesor Ari. Bagaimana akademisi mencermati ini? Kita lihat stimulus di Amerika luar biasa, fiskal besar sekali, apalagi dari Central Bank, Federal Reserve, memompahkan uang begitu banyak. Di ASEAN kita lihat Thailand begitu berani. Malaysia sampai 10% dari PDB. Bagaimana Pak Ari? Silakan Pak. Jadi yang terjadi ini sebenarnya adalah barangkali kejadian 100 tahun sekali ya. Ya. Tahun 98 itu kejutannya itu adalah pada dolar yang tiba-tiba harganya melonjak. Tapi sekarang ini adalah kenyataan dan persepsi.
yang menyebabkan adanya persepsi kesehatan dan memang dampaknya real ya. Jadi itu mengharuskan kebijakan untuk memutus perekonomian sebenarnya antara sisi permintaan dan penawaran. Ya, jadi kalau tahun 98 itu UMKM masih siap beroperasi, sekarang itu mereka nggak bisa karena yang beli aja nggak ada. Nah, itulah sebabnya maka diperlukan sebenarnya suatu usaha untuk sebagai sistem integrator, Pak. Ya, yang membuat sisi dari permintaan ini ketemu lagi dengan sisi produksi. Ya, kemudian ada korporasi tadi, ya. Korporasi itu harus bisa menjual barangnya kepada masyarakat. UMKM juga sama. Nah, sekarang pilihannya apa? Ya, apakah bisa menggunakan yang tradisional? Jawabannya adalah mungkin belum bisa. Ya, dan alternatifnya adalah dengan online. Tapi online itu juga masalah mindset. Ya, kita tahu bahwa dari masyarakat yang belanja itu mereka bilang bahwa kurang serap kalau online, mereka tidak bisa melihat kualitasnya, sehingga mereka akhirnya berbondong-bondong juga ke pasar-pasar malam itu. Jadi di sini sebenarnya adalah ada suatu mindset yang harus dibangun sampai nanti bisa sisi produksi bisa ketemu lagi dengan sisi permintaan. Nah, sekarang ada alternatif dari Eropa yang mengatakan bahwa oke, bisa kita temukan, tapi kita pakai prosedur pencegahan COVID. Misalnya apa? Oh, kalau McDonald duduknya itu nggak boleh dempet-dempetan. Kalau antri nggak boleh dempet-dempetan. Lalu kalau beli take out aja, atau kalau pakai mobil drive-thru. Ya, restoran yang mahal yang mungkin harus ditutup setiap bangkunya itu dengan plastik transparan. Nah, jadi kreativitas inilah yang sebenarnya diperlukan untuk membuat orang itu pergi lagi ke tempat transaksi. Dan ini sebenarnya memerlukan suatu pengembangan sendiri dari semua pihak, ya. Seperti kita tahu, misalnya kalau pesawat ya di Amerika itu pakai masker itu sekarang harus satu keharusan. Dan kalau ke toilet itu sekarang harus menunjuk tangan, Pak, supaya tidak tubrukan di gang yang di tengah itu. Jadi digilir nanti kayak di absen. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan lama kita itu harus ditinggalkan, diganti dengan kebiasaan baru. Nah, barulah bisa persepsi itu bisa disatukan lagi sehingga sisi permintaan ketemu lagi dengan produksi. Dan ini memerlukan waktu lagi. Tapi saya rasa ini sudah kita mulai, ya, karena misalnya perguruan tinggi itu sudah kuliah online. Ya. Kemudian bekerja itu online. Nah, itu tapi baru permulaan. Saya rasa masih banyak lagi inovasi-inovasi yang bisa dilakukan, misalnya di pariwisata. Baik, Pak. Terima kasih, Prof. Pak Beni, ini kalau lihat dari Profesor Ari, kelihatannya ini orang sudah boleh bekerja, harus boleh kembali bekerja, tetapi menerapkan protokol kesehatan yang ketat, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Kalau begini-begini terus agak repot. Tapi bagaimana secara umum Pak Beni melihatnya? Ya, jadi saya lihat kita diuji sekarang ini semangat kekeluargaan, semangat gotong royong kita ya sebagai bangsa. Apakah ada kepedulian kepada mereka yang kena dampak apa tidak? Ya, tapi kelihatannya mulai dari presiden sampai ke level bawah kelihatannya kerja keras ini. Cuman orkestranya ini apakah suaranya sudah nyatu semua ini supaya enak dirasakan oleh pendengar kalau ini sebuah lagu. Rasanya di sana sini memang ada yang suara sumbang ini. Saya sendiri sependapat kalau ekonomi ini tetap jalan dan yang menjalankannya itu orang-orang yang punya semangat juang, daya tahan tubuh yang tinggi. Orang yang sehat yang mengoperate itu. Nah, yang memang tidak memiliki daya tahan tubuh itu tidak apa-apa di karantina. Ya, atau kena terpapar gitu itu ya udah 14 hari di karantina. Nah, tapi kalau mereka bekerja ya seharusnya mengikuti protokol kesehatan. Ya, new normal lah. Saya sependapat bahwa ekonomi kita ini jalan mulai dari usaha-usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar. Itulah semangat kekeluargaan kita. Semua itu punya peran
ya dalam menghasilkan pertumbuhan, pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan juga mengatasi kemiskinan. Tetapi kalau kita lihat khususnya dampak daripada COVID ini, yang paling parah itu memang di UMKM-nya. UMKM ini yang sangat menyedihkan kalau mereka itu tidak berjualan, itu tabungannya pun tidak cukup ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Nah ini yang harus direscue yang paling duluan. Jadi barangkali itu yang Presiden Jokowi mengutamakan bagaimana rakyat ini dulu, penuhi dulu sembakonya, penuhi dulu dengan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah baru yang berikutnya itu adalah bagaimana kita menata ekonomi kita ini secara pelan-pelan, ini harus jalan dengan berbagai stimulus yang diberikan. Saya setuju dengan Pak Primus, tajam sekali analisisnya, saya juga udah beberapa tulisan saya menyebut demikian. Kalau insentif pajak begitu aja, ya memang nggak usah diturunkan pun sudah menurun sendiri karena labanya. Terus sama likuiditas juga begitu. Dipompa pun likuiditas, siapa yang mau menyerap itu? Ya, apa biasanya kalau ada ekspansi baru butuh modal kerja, butuh investasi, modal ini. Jadi likuiditas ditambah dengan insentif pajak, saya kira ini belum klop dengan situasi ya sebagai solusi. Nah, apa yang justru yang diperlukan? Saya lihat itu yang kita perlukan sekarang ini dari sisi ekonominya adalah bagaimana sekarang ini fiskal. Ini Pak Ketua Banggar ini, Pak Said, Pak. Kalau bisa usul ini, kalau boleh usul, ini kan kalau dalam keadaan normal, itu APBN kita itu oke lah membangun infrastruktur, pengadaan alutsista, alat-alat perang, dan sebagainya. Tapi kalau dalam situasi seperti ini, untuk apa itu dulu? Kita realokasi aja itu anggaran. Jadi tanpa menambah defisit, tanpa menambah jumlah APBN, hanya realokasi aja, saya kira itu 400 ke 500, 600 itu bisa direalokasi. Ya, realokasi. Asal tajam. Saya pernah ketua Banggar di sana, dan itu bisa kita pindahkan dari, misalnya alutsista, udah 100-an triliun itu. Ya, dan pengadaan-pengadaan yang lain. Nah, bentuk apa bentuknya diberikan kepada masyarakat? Ya, kita lihatlah. Tadi kita katakan ada UMKM yang sedang justru berkembang, ada usaha-usaha yang korporasi juga yang sedang berkembang. Nah, itu yang di-boosting. Kalau yang memang tidak bisa bergerak dalam situasi begini ini, untuk apa dia likuiditas non-insentif? Jadi yang sedang berkembang itu, ada beberapa sektor yang berkembang, saya kira itu yang perlu didahulukan. Ya, sekarang ini misalkan ada teman saya di Lampung, pabrik tapioka, mokaf, dari singkong. Dia sebelum COVID ini udah sempat install investasi yang baru, ekspansi, menambah pabrik. Nah sekarang butuh modal kerja, dan ternyata petani kita ini juga tetap nanam singkong, supaya bisa membeli singkong masyarakat ini, dia butuh modal kerja. Nah, yang gini-gini ini penting ditambah likuiditas kepada usaha-usaha seperti ini. Kemudian padi kita sekarang lagi panen, petani kita panen dan akan segera diminta pemerintah untuk nanam padi segera. Nah ini dikucurkan semua kebutuhan petani kita dan hasil padinya itu segera dibeli. Jadi saya usulkan itu, misalkan ini DPR kita ini jangan lalu kerja di rumah tapi kerjanya bukan DPR lagi. Tetap menurut saya DPR, fungsi-fungsi DPR itu tetap dilakukan. Misalnya sembako itu kalau isinya itu adalah supermie, gula, minyak goreng, ini kan umumnya impor semua ini. Nah, kalau beras impor. Kalau sekarang ini langsung dari petani saja. Isi sembako itu apa? Beras, langsung dari petani ya. Ubi, buah-buahan, temulawak, jahe, gula merah, madu, telur, ayam kampung, daging ayam kampung. Yang gini-gini dibuat dalam sembako itu, saya kira ekonomi kita pasti jalan.
itu perlu dana likuiditas kepada mereka. Ya, dan pemerintah punya anggaran lewat Banggar untuk membeli anunya ini. Coba dicek sembako yang sekarang ini isinya apa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tahu nggak? Ya, dan kalau yang dari petani langsung pasti segar. Kebetulan lagi panen sayur, buah-buahan. Dan kalau itu level daerah, kabupaten, kota, saya kira pengadaan barang-barang pokok seperti ini itu langsung di daerah itu aja. Jadi nggak perlu transportasi. Artinya Pak Ben Ya. mau memprioritaskan sekarang ini petani kita, sebutlah jumlahnya ada 27 juta keluarga ya. Keluarga. Mereka ini suruh nanam padi, nanam segala macam sampai buah-buahan, dan itu diserap negara. Uang diberi kepada mereka. Maka mereka pasti punya cash begitu. Iya, betul. Betul. Sembako itu isinya itu. Iya. Dengan demikian ini momentum kita untuk membangkitkan, memperkuat produk nasional ya. Jadi kita nggak perlu impor. Nah, bagaimana Pak Said merespons ini, Pak? Baik, terima kasih. Tidak ada satupun yang apa disampaikan Prof. Ari maupun Prof. Beni yang saya tolak. Saya setuju 100%. Karena bagi saya sesungguhnya adalah tahun ini itu meminjam istilah Bung Karno, tahun vivere pericoloso. Tahun yang segenap kehidupan rakyatnya adalah nyerempet-nyerempet bahaya. Prof. Ari di awal sudah menyampaikan dampak ekonomi COVID ini baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Clear, Prof. Ari menyampaikan. Prof. Beni masuk ke UMKM. Dua-duanya itulah yang kami lakukan di Badan Anggaran DPR sekarang. Isi dari pemulihan ekonomi nasional yang kemudian merevisi awal dari 400,5 triliun stimulus menjadi 641 triliun, itu adalah bagian dari konsultasi sharing information pemerintah dan Badan Anggaran DPR. Karena apa? Karena tidak bisa tidak kita harus akui, kalau kuartal pertama itu kita tumbuh 2,97, maka di kuartal kedua dan ketiga kita jangan berharap itu. Tumbuh minus, Prof. Ari, Prof. Beni pasti akan setuju. Iya. Ini yang paling berat memang. Karena sekarang ini kan semesta. Prof. Ari mencoba dengan Prof. Beni tadi, new normal. Ayo mulai digaungkan. Supaya stimulus konsumsi dan stimulus usaha terhadap UMKM mulai bergerak. Sebab kalau tidak, stimulus konsumsi tadi seperti Prof. Beni sampaikan, ada bantuan sosial, ada PKH, ada kartu prakerja, ada kemudian kartu sembako. Semua itu kita lakukan dan lakukan percepatan kami minta kepada pemerintah dan tepat sasaran. Betul. Tapi itu kan punya batas kemampuan juga. Pemerintah manapun di dunia ini sesungguhnya punya batas kemampuan. Maka ukuran yang seperti disampaikan Prof. Ari sama Prof. Beni tadi penting. Sudah waktunya ini new normal. Cuman kapan? Kita berharap betul-betul bijaksana pemerintah menerapkan ini. Karena memang tidak mudah. Kemudian kalau menerapkan new normal, PSBB katakanlah akhir bulan ini ditarik pada saat kurva kita menaik tajam COVID ini. Kemarin, persis tanggal 20, itu rekor tertinggi. 1.000 lebih. Nah, membuat proyeksi di tengah ketidakpastian inilah Prof. Beni, Prof. Ari, yang memang kami mengalami kesulitan sama sulitnya dengan pemerintah. Tapi kan apapun kebijakan harus diambil. Maka pertolongan pertama tentu pada masyarakat miskin, rentan miskin, yang kena PHK, itu prioritas pertama. Karena keselamatan hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Prof. Beni, Prof. Ari akan setuju itu. Ya. Maka apa yang perlu digerakkan oleh kita memang UMKM yang jadi prioritas. Karena itu 64,12 juta UMKM kita. Dan dia nyumbang
terhadap PDB 62,8%. Tidak kecil, Pak Primus. Ya. Itu tidak berarti kami Badan Anggaran tidak membuat kebijakan tentang korporasi. Cuman ini soal prioritas dulu. Perut rakyat dulu deh. Kita tangani. UMKM-nya kita kasih bunganya, pokoknya, insentif pajaknya, dana insentif daerah kita berikan. Berapa lama kita coba? Kuartal kedua dan kuartal ketiga. Diharapkan kuartal keempat kita mulai recovery start lah ya, mulai pemulihannya. Baik Pak. Nah, syukur alhamdulillah, walaupun secara informal tadi kami bicara Pak Ari dengan Prof. Beni, punya sense crisis of yang sama antara pemerintah dan DPR. Ini bau-membau. Kami itu di DPR di Banggar itu 43 hari terus menerus. Segenap pimpinan Banggar dan anggota terus menerus 43 hari. Kita terus menerus menyelesaikan perpu, sharing information soal perubahan APBN, posturnya berubah lagi terus menerus. Prioritasnya yang pertama yaitu tidak bisa bergeser kita. Sebagaimana Prof. Ari sampaikan, sebagaimana Prof. Beni, bahwa pada akhirnya datang kesimpulan, ini sesungguhnya ada hikmah di balik ini semua. Sudah waktunya pemerintah melakukan penguatan terhadap UMKM kita. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Said. Menarik. Kita akan lanjut setelah jeda ini. Pemirsa, jangan kemana-mana karena ada topik-topik lebih menarik lagi. Kami akan berdiskusi bagaimana Bank Indonesia memberikan stimulus lebih besar, yang orang bilang cetak uang, tetapi bahasa keren adalah quantitative easing. Karena di mana-mana melakukan itu. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.